Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini akan dibahas tentang operasi hitung bentuk aljabar. Sebelumnya, siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat dalam belajar, oke? Motivasi dulu ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Pada video ini akan dibahas dua subtopik, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelumnya, coba perhatikan gambar tersebut. Terdapat beberapa buah di mana jumlahnya berbeda-beda ya. Pertanyaannya, bagaimana kalian mengetahui banyak dari masing-masing buah? Sederhana sekali, kalian hanya menghitung banyak buah pada masing-masing jenis yang sama. Misalnya, kalian ingin menghitung buah pepaya, maka kalian hanya menghitung gambar buah pepayanya. Jadi, akan ada 14 buah pepaya. Begitu juga dengan menghitung banyak buah lainnya. Konsep operasi hitung bentuk aljabar. Dari contoh sebelumnya, itu memberikan gambaran tentang operasi hitung bentuk aljabar, yaitu dalam konsepnya hanya dapat dilakukan operasi hitung pada variabel yang sejenis. Sebagai gambaran, jika ingin mengetahui banyak buah apel, maka yang dihitung adalah hanya gambar buah apel. Sama halnya dengan konsep aljabar, menghitung banyaknya X, Y, Z atau variabel lainnya hanya dapat dihitung pada variabel yang sejenis. Baiklah, berbicara tentang variabel yang sejenis, masih ingat dengan suku-suku sejenis? Ya, suku-suku sejenis maksudnya berarti kalian harus menentukan suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Seperti contoh nomor 1. Maka suku-suku sejenisnya adalah 15X dan 7X karena sama-sama memiliki variabel X. Lanjut, ada 9Y dan 3Y karena sama-sama memiliki variabel Y. Nah, ingat kembali suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar. Perhatikan dan pahami. Nah, jika sudah paham, maka kalian dapat dengan mudah melakukan operasi hitung bentuk aljabar. Lanjut, kita masuk ke subtopik pertama, yaitu penjumlahan. Dimisalkan ada sebuah apel. Nah, apel ini nanti disimbolkan dengan huruf A. Perhatikan pada gambar, 2 buah apel ditambah dengan 3 buah apel sama dengan 5 buah apel. Jika bentuknya kita ubah menjadi bentuk aljabar, akan menjadi 2A ditambah 3A sama dengan 5A. Karena buah apel tadi kita simbolkan dengan A. Selanjutnya ada buah apel dan bola lampu. Nah, buah apelnya kita simbolkan dengan huruf A dan bola lampu kita simbolkan dengan huruf B. Perhatikan gambar, terdapat 7 buah apel dijumlahkan dengan 8 bola lampu. Jika kita bentuk menjadi bentuk aljabar, menjadi 7A ditambah 8B. Cukup sampai di sini ya. Mengapa? Karena buah apel dan bola lampu itu berbeda jenis. Maka cukup sampai 7A ditambah 8B. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan soal 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah 6B. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. Hal pertama yang dilakukan adalah kumpulkan atau kelompokkan suku-suku sejenis. Urutkan variabelnya, lalu kalian bisa menghitung dan jumlahkan koefisien suku-suku sejenis. Jika terdapat konstanta, kalian juga harus menghitung konstantanya. Mari kita selesaikan. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah 6B. Yang pertama dilakukan adalah mengelompokkannya dan mengurutkannya. Kelompokkan variabel A dan variabel
B, maka jadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah 6B. Selanjutnya, hitung koefisien dari suku-suku sejenis. Untuk variabel A, maka kalian harus menghitung koefisiennya, yaitu 7 dan 8. Dan untuk variabel B, kalian harus menghitung koefisiennya, yaitu 4 ditambah 6. Didapatkan hasil akhirnya 15A ditambah 10B. Sampai sini paham ya? Untuk contoh soal nomor 2, diberikan soal 16x ditambah 12y dikurang 4 ditambah 5x ditambah 9y dikurang 2z. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu x, y, dan z, dan terdapat satu konstanta. Penyelesaiannya bagaimana? Ingat penyelesaian seperti yang sudah dikerjakan tadi. Kelompokkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya. Didapatkan 16x ditambah 5x ditambah 12y ditambah 9y dikurang 2z dikurang 4. Ini juga sudah urut ya. Selanjutnya, kalian hitung koefisien dari masing-masing variabel yang sama. Untuk variabel x, maka 16 ditambah 5 dan variabel y 12 ditambah 9. Untuk variabel z tetap ya, dikurang 2z dikurang 4. Dan didapatkan hasil akhirnya 21x ditambah 21y dikurang 2z dikurang 4. Lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Negatif 3m ditambah 4n dikurang 6 dengan 9n dikurang 8m ditambah 10. Terdapat dua bentuk aljabar. Nah, kedua bentuk ini tinggal ditambahkan tanda jumlah di antaranya menjadi negatif 3m ditambah 4n dikurang 6 ditambah 9n dikurang 8m ditambah 10. Lalu, kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Negatif 3m dikurang 8m ditambah 4n ditambah 9n dikurang 6 ditambah 10. Selanjutnya, hitung koefisien dari masing-masing variabel. Untuk variabel m, negatif 3 dikurang 8. Untuk variabel n, 4 ditambah 9. Dan untuk konstanta, negatif 6 ditambah 10. Dan hasil akhirnya adalah negatif 11m ditambah 13n ditambah 4. Baiklah, kita lanjutkan. Soal lagi ya, penjumlahan 5A ditambah 7B dikurang 6C dengan 3A ditambah 2B ditambah 4C. Kita bisa gunakan dengan cara-cara sebelumnya. Pertama, dikelompokkan dulu sesuai dengan variabel suku-suku sejenisnya. Lanjut, kalian menghitung koefisien-koefisien dari suku-suku sejenis dan didapatkan hasil 8A ditambah 9B dikurang 2C. Ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menemukan nilai akhirnya, yaitu dengan penjumlahan turunan ke bawah, seperti kalian menjumlahkan biasa. Maka didapatkan hasil yang sama, yaitu 8A ditambah 9B dikurang 2C. Ingat syaratnya, variabelnya harus sejajar. Jadi jika variabel di atasnya A, maka variabel di bawahnya harus A. Oke? Sampai sini contoh untuk operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar. Sekarang kita akan masuk ke subtopik pengurangan. Nah, terdapat apel dan akan disimbolkan dengan A. Ini seperti konsep pada penjumlahan tadi. Baiklah, lanjut, perhatikan gambar. Terdapat 4 buah apel dikurang dengan 2 buah apel sama dengan 2 buah apel. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk aljabar. Dengan 1 buah apel itu kita simbolkan dengan A. Maka terdapat 4 buah apel akan menjadi 4A. 2 buah apelnya menjadi 2A sama dengan 2A. Maka bentuk aljabarnya adalah 4A dikurang 2A sama dengan 2A.
Lanjut ya. Nah, ini juga ada buah apel dan bola lampu. Buah apelnya kita misalkan hurufnya A. Lalu, bola lampunya kita misalkan dengan huruf B. Jika kita ubah menjadi bentuk aljabar, maka hasilnya adalah 6A dikurang 5B. 6 buah apel itu menjadi 6A, bola lampu menjadi 5B. Nah, ini contoh soalnya. Diberikan soal 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Bagaimana caranya? Sama seperti di penjumlahan, kalian harus mengumpulkan dan mengelompokkan suku-suku sejenis. Lalu urutkan variabel, dan yang ketiga kalian baru bisa menghitung. Dalam hal ini mengurangkan koefisien suku-suku sejenisnya. Dan jika terdapat konstanta, kalian juga harus menghitungnya. Mari kita selesaikan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengelompokkan. Maka 7A dikurang 8A ditambah 4B dikurang 6B. Lalu menghitung koefisien dari masing-masing variabel. Maka 7 dikurang 8 dan 4 dikurang 6. Dan didapatkan hasil akhirnya negatif 1A dikurang 2B sama dengan negatif A dikurang 2B. Nah, ini ada poin pentingnya. Angka 1 biasanya tidak ditulis pada bentuk aljabar. Maka hasil akhirnya adalah negatif A dikurang 2B. Paham ya? Lanjut untuk soal kedua, 16x dikurang 12y ditambah 4 dikurang 5x dikurang 9y ditambah 2z. Cara menyelesaikannya sama, kelompokkan terlebih dahulu. Lalu, hitung koefisiennya. Koefisien yang dihitung adalah pada variabel sejenis ya, maksudnya suku-suku sejenis. Maka, untuk variabel x, 16 dikurang 5 dan variabel y, negatif 12 dikurang 9, lalu ditambah 2z ditambah 4. Dan hasil akhirnya adalah 11x dikurang 21y ditambah 2z ditambah 4. Untuk soal nomor 3, tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. Negatif 3m ditambah 4n dikurang 6 dengan 9n dikurang 8m ditambah 10. Poin pentingnya pada pengurangan adalah dua bentuk aljabar ini akan dikurangkan, maka di antara dua bentuk aljabar diberi tanda kurang. Lanjut, untuk bentuk aljabar kedua itu diberi tanda kurung, karena tanda kurang pada kedua di antara kedua bentuk ini akan mempengaruhi tanda pada bentuk aljabar yang kedua. Oke, seperti ini ya. Negatif 3m ditambah 4n dikurang 6 dikurang dalam kurung 9n dikurang 8m ditambah 10. Maka tandanya akan berubah menjadi 9n ditambah 8m dikurang 10. Baru kalian bisa mengikuti langkah-langkah seperti lainnya. Sehingga didapatkan negatif 3m ditambah 8m ditambah 4n dikurang 9n dikurang 6 ditambah 10. Lalu kalian bisa menghitung koefisiennya dan dapatkan hasil akhirnya adalah 5m dikurang 5n dikurang 16. Selanjutnya, pengurangan 5a ditambah 7b dikurang 6c dengan 3a ditambah 2b ditambah 4c. Seperti cara sebelumnya, kalian harus hati-hati dan memperhatikan karena ini pengurangan, maka pada bentuk aljabar yang kedua harus diberi tanda kurung yang mengakibatkan nanti tanda pada bentuk aljabar kedua itu berubah. Seperti 5a ditambah 7b dikurang 6c dikurang 3a dikurang 2b dikurang 4c. Mengapa tandanya berubah? Kalian bisa seperti ini. Negatif 3a itu tandanya positif, maka negatif dikali dengan positif, hasilnya jadi negatif 3a. Lanjut, negatif pada tanda 2b itu positif, maka negatif dikalikan dengan tanda pada 2b, hasilnya adalah negatif. Lanjut, yang 4c, tandanya itu positif, maka negatif kalikan dengan tanda positif adalah negatif, hasilnya negatif 4c. Baru kalian bisa menghitung seperti cara sebelumnya.
Dan didapatkan hasil akhir 2A ditambah 5B dikurang 10C. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pengurangan turunan ke bawah. Dengan syarat variabel-variabelnya harus sejajar ke bawah ya. Jadi harus sama. Nah, 5A, maka variabel di bawahnya juga harus A, yaitu 3A. Dan nanti dapatkan hasil akhirnya 2A ditambah 5B dikurang 10C. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton dan memahami materi tersebut. Jangan lupa belajar lagi agar lebih memahami materi. Semangat! Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.